Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan minggu pagi kontak mengeluarkan dengan pernyataan warga terkait negara penanganan Jepang COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19. Konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami rakyat kecil, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Tuhan belum menyerah dengan kita. Di tengah pandemi seperti ini, kita masih mampu untuk terus berdoa dan mendoakan. Budaya dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari lisan ke tulisan, dari akhlak ke perbuatan, dan dari keberagaman untuk Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan karakter bangsa Indonesia yang bertuhan, berbudaya, bersatu, hingga bersosial luhur, menjadi alasan bahwa kami yakin pandemi ini pasti bisa kita lalui. Tetap jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Indonesia kuat hadapi COVID-19. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Ibadah hanya pada pagi hari ini, kita mulai dari satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah nama Tuhan Pencipta, Pemilik dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, tidak pernah mendapat buat perbuatan tangannya. Itulah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tibalah saatnya ya Tuhan, kami jemaat-Mu bersama-sama duduk yang di bawah kaki-Mu, seperti Maria yang haus akan kebenaran firman Allah. Demikian setiap kami juga haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu mari Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Bila firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami pahami, dan selanjutnya kami dimampukan dapat melakukan dalam firman kami sehari lepas sehari. Mari Tuhan berkat setiap kami, baik jemaat Tuhan yang datang di pagi hari ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman ini, di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, salam sehat dalam Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan dalam judul perikop cara hidup jemaat. Saya akan bacakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul berkesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan per setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini subtema kita adalah kekuatan berbagi sangat terbukti. Kekuatan berbagi sangat terbukti. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana negeri ini masih dilanda wabah pandemi, kemudian di sana sini kita juga mendengar banyak demonstrasi, sementara negara dalam kondisi resesi. Maka salah satu jalan keluarnya adalah hidup berbagi. Nah,
Saya merasa bahwa kondisi yang seperti sekarang ini sungguh-sungguh rentan dalam segala segi kehidupan, baik masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, bahkan masalah politik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jika demikian kekuatan yang seperti apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya menulis ada 4 bagian. Yang pertama, bahwa kekuatan sangat terbukti, kekuatan berbagi sangat terbukti. Yang pertama, berbagi itu menghadirkan kekuatan, yaitu membangun kesehatan dan kebersamaan. Tadi saya katakan di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana negeri ini masih dilanda oleh pandemi, ya, ditambah terjadi demonstrasi di sana sini, negeri kita dalam kondisi resesi. Kekuatan berbagi sungguh menjadi berarti dan sangat terbukti, karena dengan kekuatan berbagi itu menghadirkan kebersamaan dan kesehatan. Di dalam ayat yang dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu menjadi sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi teks ini sebetulnya kalau kita coba telah berdasar konteksnya, itu tidak terlepas dengan istilah Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus pada waktu itu memulai setiap orang-orang yang berhimpun di Yerusalem. Kemudian Petrus, Rasul Petrus, ya, melaksanakan atau melakukan khotbah yang berapi-api. Banyak orang yang berkati dari khotbah Petrus itu, lalu ada katakan pada waktu itu ditambahkan sehari ini 3.000 jiwa. Ya. Maka orang sekali katakan KKR Petrus yang satu luar biasa oleh kuasa beberapa Roh Kudus. Perjalanan waktu muncullah gaya hidup umat perdana, kemarin sudah saya bahkan. Ternyata gaya hidup umat perdana itu memiliki pengaruh yang begitu signifikan dari orang-orang yang juga mendapat pengharapan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 kembali diekspos bagaimana cara hidup jemaat yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, yang sudah menjadi ciptaan baru. Sekalipun di tengah kerentanan dan kesulitan, justru kekuatan berbagi itu menghadirkan kesehatan dan kebersamaan. Inilah yang sangat luar biasa. Sementara bagi masa di luar sana, mungkin di tengah-tengah kerentanan ini, di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah ketidakpastian ini, akan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri, sikap egoisme terhadap kehidupan pribadi, lepas pribadi, kelompok maupun golongannya. Tetapi bagi orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, justru situasi demikian ini, ketika masing-masing belajar berbagi, kekuatannya sangat terbukti karena menghadirkan kebersamaan dan kesehatan. Luar biasa. Nah. Hal yang kedua, Bapak yang berkata Tuhan, kekuatan berbagi sangat terbukti karena menghadirkan semangat berkorban. Semangat berkorban. Kalau kita baca bagian selanjutnya, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah
berlimpah-limpah, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, tidak dengan keterbatasan, tetapi dengan melimpah-limpah. Mengapa? Karena kekuatan berbagi terbukti menghadirkan semangat untuk saling memberi atau berkorban. Kalau kemarin hari Pak Bisa sudah cerita bagaimana ketika saya berjumpa suami istri yang naik kendaraan dengan membawa tas, ternyata dalam tas itu isinya makanan yang sudah dibungkus. Dan ketika melihat tukang sapu apa berbincang, itu dia berhenti dan membagi-bagi makanan yang sudah dibungkus itu. Nah kemarin ketika Pak Budi mau ke Salatiga, saya beriringan dengan mobil Innova. Saya pikir Innova depan Pak Budi itu tiba-tiba minggir. Ya, di depan Innova itu ada seorang tukang sapu. Ternyata lalu dia membuka kaca depan. Ya, dia mengeluarkan nasi bungkus dengan minum teh yang dibungkus di dalam plastik itu, saudara. Saya melihat bagian ini betul-betul semangat berbaginya begitu luar biasa. Lalu ada sebuah warung di kota Semarang ini. Warung itu ditulis, silakan mampir di warung ini, makan siang gratis selama persediaan masih ada. Saya merasa itu spirit daripada semangat berbagi, semangat berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, setiap orang-orang yang terpanggil gerakan hati untuk berkorban untuk memberi, itu justru akan memberikan semangat yang baru juga bagi orang-orang lain untuk terinspirasi juga ikut berbagi, ikut berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan. Sudah menjadi rahasia umum di masa pandemi, ya, gereja-gereja besar itu berbagi. Misalnya gereja kita sudah sempat dilimpahi berkat berbagi dari gereja gizi. Berapa kali kita bisa membagikan berkat kepada jemaat. Sementara secara internal kita pun juga semangat berbagi, berkorban di tengah keterbatasan pandangan dengan sukacita, memberikan jimpitan yang dikelola oleh masjid dan diakonia, lalu dapat disalurkan oleh jemaat yang membutuhkan. Ini sangat luar biasa. Maka ketika panjenengan memberikan apa yang panjenengan miliki, walaupun mungkin tidak seberapa, kepada orang-orang dengan niat ikhlas berbagi, itu pun akan memberikan inspirasi dan semangat kepada teman-teman kita yang lain juga untuk rela berbagi. Nah, maka hal yang ketiga Bapak yang berkata Tuhan, kekuatan berbagi sangat terbukti. Mengapa? Karena menghadirkan keseimbangan dalam hidup ini. Mari kita lihat kembali tadi nats yang Pak baca 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mungkin tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Tadi ketika kita akan ibadah, ya masjid dan ibadah Ibu Suratno mengajak dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, gitu ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Bagi berkat bagi siapa? Bagi semua orang. Dalam kitab Galatia, firman Tuhan mengajarkan, ya, hendaklah kamu jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Ya.
Artinya jangan jauh-jauh kamu menjadi berkat bagi semua orang. Alkitab tidak membeda-bedakan. Ya. Semua orang. Memang ayat berikutnya ada anak kalimatnya khususnya bagi saudara seiman. Ada skala prioritas. Itu bukan berarti membatasi hanya orang beriman, hanya orang-orang yang sealiran tidak. Tetapi memang ada skala prioritas. Skala prioritas berbeda dengan membatasi, tidak? Ya. Sungguh indah, saudara. Kekuatan berbagi sangat terbukti, sehingga di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kerentanan ini, ya, anak-anak Tuhan tetap hidup, tidak sampai berkekurangan. Walaupun di tengah-tengah keterbatasannya, tetapi tidak sampai berkekurangan. Terutama dalam iman jemaat 36 Injil, sampai akhir waktu kita mendengar jemaat ada yang tidak sampai bisa makan dan tidak bisa makan. Ya. Semua bisa makan, semua bisa hidup secara normal, walaupun tentu penuh dengan keterbatasan. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita? Hendaklah kita mengucap syukur apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mengucap syukur. Ketika orang itu bisa mengucap syukur, sesungguhnya itu mengekspresikan bahwa orang itu meyakini atas pemeliharaan Tuhan. Juga dengan mengucap syukur dan mengekspresikan imannya yang benar-benar bergantung, bersandar dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu beda. Ketika dalam keterbatasannya, kekurangannya, lalu yang muncul bukan ucapan syukur, tetapi dengan sikap yang bersungut-sungut, itu mencerminkan bahwa roh kedagingannya yang mendominasi. 1 Tesalonika pasal 5:18 di sana diajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Kata dalam segala hal itu harus kita maknai baik dalam keadaan berlimpah maupun dalam keadaan kekurangan. Baik dalam hidup penuh kemakmuran, bahkan dalam keprihatinan. Itu yang harus kita tangkap spirit pesan firman itu. Jika kalau Bapak Ibu dan Saudara selalu belajar mengucap syukur, hidup ini walaupun penuh dengan keterbatasan, tetap kita dapat melewatinya dengan penuh keikhlasan. Amin. Puji ya. Dan kita belajar seperti itu. Karena cara Jumat pada waktu itu memang memberikan pengajaran kita. Tadi katakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya. Tidak ada yang sampai berkekurangan. Kasih Tuhan dicurahkan dengan penuh kelimpahan. Ya. Saya punya pelanggan Bapak Ibu. Orang ini ya, seringkali dropping air ke rumah Pak yang Salatiga. Di masa situasi kemarau ini, karena ada kolam yang saya kasih ikan, kalau airnya sampai surut bahkan sampai kering, pasti ada perbandingannya. Ya. Dia belum percaya Yesus. Bukan seiman dengan kita, tapi filosofi hidupnya. Ya. Sering dia habis status. Wong urip iku lamun gelem obah mesti mamah. Gelem kemlawe mesti kemlawe. Hidup ini harus kita lewati dengan penuh ucapan syukur. Ketika saya baca itu, lalu dia ketika kirim email lagi,
ajak ngomong dengan dia. Ya. Ternyata sederhana, Pak, hidup yang serba susah seperti sekarang ini, kalau kita tidak belajar untuk mensyukuri setiap nikmat dan berkat, maka hanya ya, rasa ketidakpuasan yang menguasai, hanya ketika bekerja itu dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kalau orang yang di luar sana bisa menerapkan nilai firman Tuhan yang kita pelajari, kenapa kita tidak bisa? Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi dan kondisi yang hari-hari ini seakan belum beranjak, bahkan negeri kita telah menyatakan dalam kondisi resesi. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan berbangsa terbukti karena menghadirkan keseimbangan hidup supaya komunitas kita, anak-anak Tuhan khususnya, dan masyarakat pada umumnya jangan sampai hidup dalam kekurangan. Karena kalau hidup penuh dengan kekurangan itu sangat rentan munculnya ya kejahatan atau kriminalitas. Ini yang harus kita waspadai. Kiranya firman Allah ini memberkati kita semua. Amin. Bapa surga, terima kasih. Hamba-Mu yakin dan pasti, walaupun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan firman yang boleh memberkati kita semua. Mari melalui firman ini kita boleh bersama-sama belajar untuk mengerjakan bagian ini. Kita mau berbagi kepada sesama kita. Sebentar lagi kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Kita menyadari bahwa ketika kita di dunia ini memiliki segalanya, tapi kita tidak memiliki Yesus, maka sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki Yesus, namun kita tidak memiliki apa-apa, sesungguhnya kita memiliki segalanya karena kita memiliki Yesus. Mari kita menyerahkan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, kemanakah kami mencari? Kasih sejati
Tuhan kami, di tengah-tengah persoalan yang sedang kami alami. Kami hanya memandang Engkau, ya Allah. Engkau sang sumber pertolongan kami. Engkau sang sumber perteduhan kami. Itu sebabnya kami hanya lari kepada Engkau saja, sang penolong yang sejati, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami bersatu dengan segenap sidang jemaat menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas belas kasihan-Mu. Namun kami mengaku bahwa kami acap kali bertindak menuruti akal dan pikiran kami, sehingga tidak jarang kami melanggarkan titah-titah-Mu. Kami jatuh dalam dosa dan melanggar akan kebenaran firman Allah. Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih Bapa surga. Saat ini kami bersatu berdoa secara khusus untuk saudara Tia. Oh Tuhan, izinkan sakit penyakit itu dalam tubuh saudari kami ini. Namun kami yakin pasti dalam nama Tuhan Yesus yang kami manis sebagai dokter di atas segala dokter, tapi tidak bisa tetapi, dan kuasa-Mu yang tidak pernah tersembunyi bagi orang-orang yang berseru kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sejak sekarang Engkau sudah turut bekerja untuk proses kesembuhan untuk saudara kami Dia. Maka Tuhan, jika pada tanggal 20 bulan ini Tuhan akan menjalani perawatan secara medis, kami yakin dan pasti Tuhan sudah memilih dokter yang terbaik, juru rawat yang terbaik, perawatan medis yang telah Kau sterilkan. Dalam nama Yesus, semua akan berjalan dengan lancar. Sakit penyakit dalam nama Yesus akan dilepaskan, dibebaskan. Kuasa Tuhan turut bekerja di dalamnya, mujizat terjadi, dan saudara Dia kembali siap pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Selamat terus dan keluarga untuk tetap sepakat bersatu, senantiasa berseru bersama dan serahkan kepada Tuhan. Oleh karena Engkau sang sumber perteduhan, perlindungan, kesembuhan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada pagi hari kami juga berdoa untuk Mbak Buni yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan pasti Engkau sudah menjamah dan mengurangi anak yang kekasih ini, dan berikan iman percaya dalam nama Yesus. Maka Mbak akan dibebaskan, lepaskan sakit penyakit, bahkan Engkau akan sembuhkan dan memulihkan seperti sedia kala dalam nama Yesus. Demikian pula Tuhan untuk jemaat yang lain yang juga mengalami kelemahan tubuh. Dan intinya kami membawa dalam doa untuk Ibu Ustati, Ibu ini, untuk Ibu Ramisa, dan saudara-saudara kami yang lain, juga jemaat yang oleh karena faktor usia. Kami percayakan semua dalam pertolongan campur tangan Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang oleh karena faktor usia dalam nama Yesus diberi kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan secara menyeluruh, jemaat di pikiran kami jadi Bapak, mari Engkau proteksi dan kuasa darah Kristus, supaya di tengah-tengah pandemi Bapak COVID-19 ini dalam nama Yesus seluruh jemaat dilewatkan, dibebaskan Tuhan, sehingga virus itu tidak akan menjangkiti jemaatku dalam nama Yesus. Proteksi kuasa darah-Mu berlaku secara pribadi, lepas pribadi. Ajarkan jemaatku tetap akan protokoler dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak surga. Kami pada pagi ini juga mengucap syukur untuk anak kekasih Bapak yang sudah mengambil keputusan untuk mendukung Engkau. Bahkan dia telah siap menanggung segala risiko yang dihadapinya. Anak telah siap memanggul salibmu setiap hari. Oleh sebab itu Engkau teguhkan iman untuk Bapak ini dalam menghadapi persoalan-persoalan yang harus ada di depan ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam menolong anakmu ini. Bahkan Engkau akan memakai anakmu ini menjadi saksimu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarganya, bahkan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada. Dalam nama Yesus, orang yang percaya dalam nama Yesus menjadi ciptaan baru, lahir baru, hidup lama akan berlalu yang sudah datang dalam Kristus. Bapa di surga, kami serahkan pada pagi hari ini secara khusus untuk anak-anak-Mu yang bekerja di rumah sakit.
Kami berdoa untuk Ibu Yuda, kami berdoa untuk Ibu Joko Trihartono, kami berdoa untuk anak kami Yahya Renanenggu, kami berdoa untuk Bapak Karmono. Tuhan juga yang lain yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Engkau tahu mereka sungguh-sungguh telah terpanggil secara pelayanan kemanusiaannya yang sangat rentan dengan situasi kondisi sekarang ini. Namun kami yakin dan pasti Tuhan telah memproteksi setiap mereka dari kuasa darah Kristus, sehingga Tuhan, anak-anakmu ini adalah perlindunganmu, adalah naungan tepat sayapmu, adalah pertujuan dan keselamatanmu. Terima kasih Tuhan, juga Engkau lindungi setiap anggota keluarga mereka, sehingga dengan pelayanan mereka di rumah sakit, sungguh hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Oh Tuhan, di tengah-tengah kesukaran yang sedang terjadi, ditambah dengan situasi yang tidak menentu, politik yang mulai memanas oleh karena banyak demonstrasi di sana sini yang juga membawa kerusakan fasilitas umum. Tuhan, kami berdoa, mari Bapa, Engkau curahkan hujan pertobatanmu, hujan kasihmu, hujan kuasamu atas negeri kami yang kami cintai ini, sehingga Bapa sungguh-sungguh tengah perjuangan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya semua anak bangsa sepakat, bersehati, bergandengan tangan untuk saling bahu-membahu, bukan justru memperkeruh situasi kondisi yang sudah akan merugikan di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Kami mohonkan kepada Tuhan, ampuni saudara-saudara kami yang memiliki ambisi secara politik maupun kekuasaan. Ampuni Bapak, pemimpin-pemimpin kami yang mungkin kurang bertindak adil dan jaksana. Ampuni para pemimpin kami yang mungkin kurang mendengar aspirasi dari masyarakat. Tuhan, kami mohonkan supaya bangsa ini mengalami pemulihan, bangsa ini betul-betul diberkati, dan wabah virus COVID-19 dalam nama Yesus akan segera berlalu dari negeri kami. Bila mana bulan November nanti, di mana vaksin yang sudah akan dibagikan, terutama untuk para medis dan anggota TNI dan Polri, bila semua itu juga akan menjadi berkat, bahkan masyarakat pada umumnya semakin meningkatkan kewaspadaan dan mengatur protokoler secara baik dan benar. Terima kasih Bapak surga. Tuhan Yesus, jika sebentar bersama-sama akan mempersembahkan syukur kami kepada Engkau. Tuhan memberkati dan menguduskannya, supaya sekali lagi Allah Tuhan dalam perjalanan kerajaan-Mu melalui gereja dalam perbicaraan ini, dan kami percayakan semuanya dalam pertolongan Tuhan dan dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami minta dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kesempatan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita bersama-sama berdiri. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu dan setiap langkah kakimu yang terpusat hanya dalam Dia. Dan sekarang terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.